Baiklah, jurnal yang akan saya bahas di sini mengenai kontaminasi salmon field dan pengolahan pabrik dengan bakteri busuk. Adapun rumusan masalah yang akan saya highlight di sini, yang pertama bagaimana kontaminasi pada salmon field pada pengolahan pabrik. Kerusakan atau kebusukan pada produk makanan berkaitan dengan adanya proses kimiawi, enzimatis, atau aktivitas mikroba yang terjadi pada produk tersebut. Sebenarnya ikan segar dapat segera mengalami kerusakan secara cepat setelah penangkapan. Proses kerusakan atau kebusukan ini akan terjadi dalam 12 jam setelah proses penangkapan dalam suhu lingkungan tropis atau suhu kamar di wilayah tropis. Selama proses pembusukan ikan ini terjadi pemecahan atau perombakan pada berbagai komponen dan juga pembentukan senyawa baru. Senyawa-senyawa yang baru terbentuk ini dapat menyebabkan perubahan aroma, flavor dan tekstur pada ikan. Secara umum, mekanisme kontaminasi dan kebusukan yang terjadi pada ikan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu autolisis enzimatik, oksidasi, dan kontaminasi mikroba. Pada autolisis enzimatik, sesaat setelah ditangkap, proses kimia dan biologis yang berkaitan dengan pemecahan molekul-molekul utama secara enzimatis terjadi di dalam tubuh ikan yang telah mati. Di sini dikatakan bahwa kerusakan yang diakibatkan autolisis dapat mengurangi atau menurunkan umur simpan dan kualitas dari ikan, meskipun dengan jumlah organisme pembusuk yang minimal. Perubahan autolisis ini tetap dapat terjadi pada ikan yang disimpan pada suhu rendah. Kemudian, enzim pencernaan menyebabkan autolisis yang mengakibatkan terjadinya pelunakan daging, pecahnya dinding perut, dan keluarnya darah dan air yang mengandung protein dan minyak. Enzim proteolitik yang terdapat dalam otot dan isi rongga perut pada ikan yang telah ditangkap berperan dalam proses penurunan kualitas ikan dan produk perikanan selama masa penyimpanan dan pengolahan. Pada teknik penyimpanan ikan yang salah, enzim proteolisis akan menyebabkan penguraian protein yang kemudian diikuti dengan pelarutan. Di lain sisi, peptida dan asam amino bebas yang merupakan produk atau hasil dari autolisis pada protein otot ikan akan menyebabkan pertumbuhan mikroba dan produksi amina biogenik yang kemudian mengakibatkan kebusukan pada ikan. Pecahnya dinding lambung ikan disebabkan adanya kebocoran enzim proteolitik yang berasal dari bagian di sekitar pilorus dan usus ke dalam otot lambung. Protease memiliki pH optimal dalam suasana basah sampai netral. Namun, laju kerusakan yang disebabkan oleh enzim proteolitik ini dapat berkurang jika ikan disimpan dalam suhu 0 derajat Celcius dan pada pH 5. Sedangkan pada mekanisme oksidasi merupakan faktor penyebab kerusakan dan kebusukan utama pada ikan pelagik seperti makarel dan ikan haring, berkaitan dengan tingginya kadar minyak atau lemak yang tersimpan di dalam daging ikan tersebut. Oksidasi lemak meliputi 3 tahapan mekanisme radikal bebas, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi meliputi pembentukan radikal bebas dari lemak melalui katalis seperti panas, ion logam, dan iradiasi. Radikal bebas yang terbentuk ini kemudian bereaksi dengan oksigen dan membentuk radikal peroksil. Selama proses propagasi, radikal peroksil tersebut bereaksi dengan molekul lemak lain untuk membentuk hidroperoksida dan radikal bebas yang baru. Terminasi akan terjadi ketika pembentukan radikal bebas tersebut saling berinteraksi membentuk produk non-radikal.
Secara umum, oksidasi adalah reaksi yang terjadi antara oksigen dengan ikatan ganda pada asam lemak. Oleh karena itu, lemak pada tubuh ikan yang terdiri atas asam lemak tak jenuh mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya oksidasi. Nah, kemudian mengenai kontaminasi mikroba. Komposisi mikroflora pada ikan yang baru ditangkap bergantung pada komposisi mikroba yang terdapat dalam air di mana ikan tersebut hidup. Mikroflora ikan meliputi spesies bakteri seperti Pseudomonas, Alkaligens, Vibrio, dan Micrococcus. Nah, pertumbuhan dan metabolisme bakteri merupakan penyebab utama dari kebusukan ikan, di mana hasil metaboliknya adalah amina biogenik seperti putresin, histamin, dan kadaverin, serta asam organik, sulfida, alkohol, aldehida, dan keton dengan flavor yang tidak enak dan tidak diinginkan. Pada ikan yang tidak mengalami proses pengawetan, kebusukan yang terjadi merupakan hasil dari bakteri gram negatif pemfermentasi. Contohnya Vibrio naceae. Sedangkan bakteri gram negatif psikrotoleran, contohnya Pseudomonas dan Salmonella, akan lebih mengontaminasi dan menyebabkan kebusukan pada ikan yang telah didinginkan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pembedaan antara mikroflora yang tidak menyebabkan kebusukan dengan bakteri pembusuk. Karena banyak dari bakteri yang mungkin terdapat pada ikan, tetapi bakteri tersebut belum tentu merupakan bakteri pembusuk. Senyawa yang terbentuk pada pembusukan yang diakibatkan oleh metabolisme mikroba terdiri dari beberapa komponen. Seperti pada gambar tersebut, di sini ada gambar bakteri Pseudomonas yang memiliki komponen berupa keton, aldehid, ester, dan non-H2S sulfida. Yang kedua, ini adalah bentuk dari bakteri Salmonella yang memiliki komponen berupa TMA atau trimetilamin, yang kedua H2S, CH3SH, CH32S, dan HX atau hypoxantin. Adapun rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja jenis-jenis pengawetan dengan suhu rendah untuk salmonfil. Jenis-jenis pengawetan dengan suhu rendah ini dibagi menjadi 3, yaitu cooling, freezing, dan shaving. Tetapi shaving di sini itu merupakan tekniknya saja, teknik yang dilakukan untuk melakukan metode cooling dan freezing. Yang pertama, metode cooling ini dilakukan pada temperatur 4 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius. Maksud saya dilakukan pada temperatur 4 derajat Celcius sampai -1 derajat Celcius. Dengan menggunakan cara ini, pertumbuhan mikroorganisme akan terhambat sehingga kesegaran ikan dapat dipertahankan untuk beberapa waktu yang singkat. Kedua, metode freezing. Cara penanganan ini dilakukan pada suhu -18 derajat Celcius sampai -30 derajat Celcius. Dengan disimpan pada suhu serendah itu, pertumbuhan mikroorganisme akan benar-benar dapat terhenti dan ikan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama.
Kedua cara pengawetan tersebut cukup efektif digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada ikan. Akan tetapi, perubahan enzimatis dan non-enzimatis di dalam tubuh ikan sendiri akan tetap berlangsung, hanya saja dengan kecepatan yang lebih rendah. Sebelum melakukan pengawetan suhu rendah terhadap ikan, biasa terlebih dulu dilakukan proses pra-pendinginan atau pre-cooling. Proses pra-pendinginan ini dimaksudkan untuk menghilangkan kalor secara cepat. Seperti yang telah diketahui, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pre-cooling ini, yaitu A. Air cooling atau pendinginan dengan udara yang bergerak cepat. Yang kedua, kontak es atau penimbunan dengan es. Yang ketiga, hydro cooling atau dengan perendaman dalam air yang disirkulasikan terus-menerus. Yang keempat, pendinginan vakum atau vacuum cooling. Proses pra-pendinginan yang biasa dilakukan untuk ikan adalah dengan metode air cooling, kontak es, atau hydro cooling. Namun, cara yang paling bagus untuk digunakan adalah CBC atau Combined Blast and Contact Cooling. Dengan menerapkan metode tersebut, maka kesegaran ikan dapat lebih dipertahankan dan umur simpannya juga akan lebih meningkat. Selain itu, metode ini sangat dianjurkan untuk digunakan pada penjualan ikan segar yang telah di-fill. Contohnya di sini yang kita bahas kan salmon fill. Segala macam usaha pendinginan yang dilakukan sebelum pembekuan seperti telah disebutkan barusan memang sangat diperlukan untuk menjaga suhu ikan agar tetap rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga suhu rendah pada ikan secara keseluruhan dan mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh bakteri dan proses autolisis. Untuk mendapatkan suhu penyimpanan di bawah titik beku air murni, maka es yang digunakan dalam penyimpanan dingin tersebut sebaiknya dibuat dari air laut atau air garam. Dengan cara ini, maka suhu penyimpanan dapat diturunkan sampai temperatur minus 2,5 derajat Celcius. Selanjutnya, diperoleh juga, kita tahu ada juga dampak yang dihasilkan dari pengawetan dengan suhu rendah ini. Dampak itu dapat berasal dari cooling maupun metode freezing. Pada metode cooling ini, proses yang dilakukan temperaturnya kan dari mulai 4 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Ini akan menghambat pertumbuhan mikroba yang mungkin mengontaminasi dalam ikan. Akan tetapi, reaksi fisika, kimia maupun biokimia yang terjadi di dalam tubuh ikan tetap dapat berlangsung, sehingga akan tetap terjadi penurunan kualitas pada ikan. Kesegaran ikan selama proses cooling hanya dapat dipertahankan dalam waktu yang singkat, karena di samping metabolisme dalam tubuh ikan yang tidak terhenti, ada pula kelompok mikroorganisme yang tidak terhambat pertumbuhannya hanya dengan suhu cooling saja. Sehingga setelah beberapa saat, ikan akan tetap mengalami proses pembusukan seperti yang telah dijelaskan di awal, dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sensori ikan. Oleh karena itu, metode cooling ini tidak dapat dipakai untuk penyimpanan ikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan dampak dari metode freezing, perlakuan freezing untuk pengawetan ikan tidak bisa mencegah hilangnya kandungan asam amino dalam ikan. Akan tetapi, reaksi kimia dan biokimia yang dapat menyebabkan kebusukan pada ikan dapat dihambat oleh proses pembekuan ini. Selain itu, pertumbuhan mikroba juga benar-benar dapat dihambat dalam proses ini. Ketahanan mikroba selama dalam penyimpanan ini bergantung pada tipe mikroorganismenya dan spesies ikan, serta asal-usul ikan dan metode penangkapan serta penanganan yang telah dilakukan sebelumnya. Kualitas akhir dari ikan tergantung pada kualitas ikan dalam masa pengawetan, pembekuan,
yang juga berkaitan dengan suhu pembekuan serta kecepatan pembekuan dan distribusi. Dari faktor-faktor tersebut, kecepatan pembekuan menjadi faktor utama yang berperan penting dalam menentukan kualitas akhir ikan hasil pembekuan. Pembekuan cepat dapat menghasilkan kualitas ikan beku yang baik daripada pembekuan lambat. Karena pada pembekuan lambat akan terbentuk kristal-kristal es yang lebih besar yang dapat merusak dinding sel ikan dan menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Di sisi lain, denaturasi protein juga bergantung pada konsentrasi enzim dan senyawa lainnya yang terdapat di dalam tubuh ikan. Perubahan yang terjadi pada protein ikan akan mengakibatkan kepudaran dan kekeruhan pada tekstur serta melunaknya jaringan di tubuh ikan yang sangat mempengaruhi kualitas akhir ikan. Selama masa penyimpanan dingin, dekomposisi trimetylalamin oksida atau TMAO pada ikan dan hasil laut lainnya akan menghasilkan pembentukan trimetilamin dan dimetilamin yang dapat menyebabkan hilangnya aroma asli dari ikan segar. Selain itu, pada pengawetan beku yang berkelanjutan, ikan juga akan mengalami penurunan nilai protein dan lemak serta mengalami peningkatan jumlah mikroba pembusuk. Dan yang terakhir, jenis pengawetan suhu rendah yang terbaik untuk salmon field. Di sini kita dapat lihat ada CBC, combined blast and contact cooling. Yang kedua slurry ice, dan yang ketiga MAP atau modified atmosphere packaging. Sebenarnya ketiga jenis pengawetan ini tadi sudah dibahas dan disinggung pada jenis-jenis pengawetan pada suhu rendah. Tetapi di sini saya juga akan menambahkan sedikit dari CBC atau combined blast and contact. Metode ini banyak dipakai dalam penyimpanan daging ikan yang telah di-fill, yang dapat meningkatkan waktu kesegaran daging serta umur simpannya secara signifikan. Sebagai contoh, CBC fill ini disimpan pada suhu minus 1,3 derajat Celcius. Dia akan mengalami peningkatan waktu atau periode kesegaran ikan sampai 10 hari, serta umur simpan yang mencapai 16 hari. Penurunan suhu rata-rata pada fill ikan dalam penyimpanan CBC sampai pada suhu minus 0,8 derajat Celcius atau minus 1,3 derajat Celcius akan meningkatkan periode kesegaran ikan selama 1,5 hari atau menjadi 9,5 hari, dan peningkatan 1 hari umur simpan atau menjadi 14 hari. Kemudian cara pengawetan suhu rendah yang lain adalah dengan memadukan antara pengawetan suhu rendah dengan pengaturan atmosfer. Salah satunya yaitu MAP. Ini dia MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Penelitian yang dilakukan untuk menguji keefektifan teknik pengemasan antara lain MAP, FP, dan PVCP telah mengarahkan pada suatu hasil di mana pada penyimpanan MAP diketahui jumlah mikroba yang tumbuh dan mengontaminasi jauh lebih rendah dibanding dengan pengemasan yang lainnya. Akan tetapi MAP menaikkan besar susut produk yang terjadi pada saat pemasakan. Dari ketiga kondisi pengemasan yang dilakukan, PVCP merupakan teknik pengemasan yang paling bisa mempertahankan berat atau menekan besarnya susut produk yang terjadi pada saat pemasakan. Pada pengawetan suhu rendah yang dipadukan dengan pengaturan atmosfer ini, karena dengan MAP
kontaminasi mikroba yang dapat terjadi pada ikan bisa lebih dihambat secara signifikan, dan hasil ikan yang diawetkan juga tetap memiliki kualitas sensorik yang baik. Sementara pada teknik slurry ice, teknik pengawetan dengan slurry ice ini cocok untuk dipraktikkan pada ikan pari, ikan sardin, dan udang. Dengan menggunakan teknik pengawetan ini sebagai metode awal dari proses pengawetan pada suhu rendah akan memberi efek yang bagus pada kualitas ikan yang diawetkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun tidak sempurnanya slide, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.